Halo, berjumpa kembali dengan saya, Putih Aulia Rahma di channel Halo Dokter. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan mengenai strategi mengelola resiko fraud dalam masa pandemi. Saksikan video ini sampai habis. Belum lama ini KPK menetapkan Menteri Sosial sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana sosial penanganan COVID-19. Informasi ini tentunya cukup mengejutkan, namun sekaligus menjadi pengingat bagi kita bahwa kasus pandemi atau kondisi pandemi seperti ini merupakan momen rentan untuk terjadinya korupsi. Kita juga mendengar kabar bahwa vaksin Sinovac telah tiba di Indonesia dan saat ini diagendakan untuk mulai didistribusikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dalam konteks potensi korupsi dalam layanan COVID-19, pelaksanaan vaksinasi untuk pasien-pasien yang menderita COVID maupun untuk seluruh masyarakat Indonesia merupakan momen yang juga cukup perlu diwaspadai agar tidak timbul kecurangan di dalam pelaksanaannya. Untuk itu, kita memerlukan berbagai macam strategi untuk mencegah atau mengelola resiko terjadinya fraud dalam layanan COVID-19. Sebenarnya, potensi kecurangan dalam pelayanan COVID-19 ini sudah diprediksi oleh ACFE akan terjadi dan terus meningkat. Dalam publikasi tersebut disebutkan ada 5 skema fraud yang saat ini sedang berkembang dan diprediksi akan terus tumbuh pesat dalam masa pandemi COVID-19 ini. Skema fraud tersebut diantaranya yang pertama adalah terkait phishing dan smishing. Kasus phishing atau smishing ini telah nampak sebesar 75% dan diprediksi akan terus tumbuh sebesar 48% selama masa pandemi COVID-19. Skema potensi fraud kedua yang mulai nampak muncul selama masa pandemi COVID-19 ini adalah terkait korupsi atau fraud dalam dana sosial atau dana bantuan penanggulangan COVID-19. Skema ini diamati terjadi sebesar 69% dari seluruh kasus yang ada dan diprediksi akan meningkat sebesar 40%. Skema potensi fraud yang ketiga adalah terkait pemberian vaksin maupun terkait penyediaan alat-alat tes COVID-19. Kasusnya nampak terlihat pada 65% kasus dan juga diprediksi akan semakin membesar hingga 40%. Skema keempat adalah terkait jual beli dengan pihak ketiga. Ini jual beli apapun ya selama masa pandemi COVID-19. Kasusnya dilihat atau nampak sebesar 63% dan diprediksi akan bertumbuh hingga 35%. Dan skema potensi fraud yang kelima adalah terkait bisnis email. Kasusnya ini dilihat dalam 62% kasus yang ada dan juga akan diprediksi semakin bertumbuh hingga 28% selama masa COVID-19. Oleh karena itu, kita perlu menyusun berbagai strategi untuk mencegah agar potensi fraud dalam penyelenggaraan bantuan atau layanan COVID-19 ini tidak terus berkembang. Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau KOSO telah merekomendasikan kerangka manajemen risiko kecurangan atau Fraud Risk Management Framework yang dapat kita gunakan untuk menyusun berbagai strategi untuk mencegah agar fraud dalam layanan COVID-19 tidak berkembang pesat. Dalam kerangka tersebut ada 5 komponen utama. Kelima komponen utama tersebut diantaranya yang pertama, control environment atau pengendalian lingkungan. Yang kedua, risk assessment atau penilaian resiko. Kemudian yang ketiga adalah control activities atau kegiatan pengendalian. Yang keempat, information and communication atau informasi dan komunikasi.
Dan yang kelima adalah monitoring activities atau kegiatan monitoring. Mari kita bahas satu persatu. Poin pertama yaitu control environment atau pengendalian lingkungan. Komponen ini prinsipnya berisi tentang arahan dan harapan pimpinan tertinggi di daerah maupun di dalam organisasi terhadap berjalannya program-program pengendalian kecurangan. Pada tahap ini, pimpinan tertinggi juga menunjukkan komitmen untuk berintegritas dalam upaya-upaya pengendalian kecurangan COVID-19. Komitmen ini dapat juga ditunjukkan dalam bentuk penetapan kebijakan terkait pengendalian COVID-19, menetapkan pedoman pelaksanaan, membuka saluran pengaduan dan responnya, hingga memilih pihak-pihak yang berkompeten untuk terlibat dalam pelaksanaan program-program pengendalian kecurangan layanan COVID-19. Komponen yang kedua yaitu penilaian resiko kecurangan atau fraud risk assessment. Pada komponen ini, daerah maupun organisasi diharapkan melakukan penilaian resiko kecurangan layanan COVID-19. Resiko yang dinilai mencakup skema-skema potensi fraud yang mungkin terjadi dalam layanan COVID-19, menilai efektivitas sistem pengendalian yang ada saat ini, hingga menetapkan rencana aksi untuk memitigasi resiko kecurangan yang mungkin timbul. Pada tahap ini, bila ditemukan bahwa sistem pengendalian yang ada belum optimal untuk mengendalikan kecurangan atau fraud, maka pimpinan di organisasi maupun di daerah perlu merencanakan berbagai strategi untuk membentuk sistem yang lebih kuat untuk mengendalikan kecurangan tersebut. Komponen yang ketiga adalah fraud control activity atau kegiatan pengendalian kecurangan. Pada komponen ini, prinsipnya adalah organisasi memilih, mengembangkan, dan menjalankan berbagai upaya pengendalian, pencegahan, dan deteksi fraud untuk memitigasi semua resiko-resiko fraud yang mungkin terjadi dan yang belum pernah terdeteksi dengan metode-metode yang sudah berjalan sebelumnya. Komponen yang keempat yaitu information and communication. Pada komponen ini prinsipnya adalah organisasi maupun daerah mengembangkan sebuah komunikasi proses untuk mendapatkan informasi mengenai potensi-potensi fraud dan mengembangkan pendekatan yang terkoordinasi untuk melaksanakan investigasi dan tindak lanjut atau aksi korektif untuk menyelesaikan potensi-potensi atau bahkan kasus fraud yang timbul dalam penanganan layanan COVID-19. Adapun tahap yang terakhir dalam komponen fraud risk management adalah kegiatan monitoring atau monitoring activities. Pada komponen ini, organisasi maupun pemimpin di daerah diharapkan untuk menyeleksi, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi secara berkala untuk menilai titik-titik mana dari kegiatan atau program-program anti-fraud yang belum berjalan secara optimal. Kemudian, dengan adanya monitoring ini diharapkan adanya tindak lanjut yang dapat dilakukan sesegera mungkin bila ada tahapan-tahapan dalam program pengendalian fraud yang dijalankan namun belum sesuai rencana atau bahkan belum berjalan sama sekali. Itulah kelima komponen fraud risk management atau kerangka manajemen resiko yang dikembangkan oleh KOSO. Kelima komponen ini sangat boleh untuk diadaptasi dalam konteks atau dalam situasi yang lebih memungkinkan di daerah atau di dalam organisasi masing-masing tempat Anda tinggal atau bekerja. Tentunya adaptasi ini diperlukan agar semua pelaksanaan dalam komponen ini dapat mendekati kenyataan dan harapan sesuai dengan situasi potensi fraud atau situasi dalam pelayanan COVID-19 yang berkembang di daerah Anda. Demikian dari saya, sampai jumpa di video-video berikutnya.